Assalamualaikum sahabat beriman, kali ini Sajadah Islam kembali di hadapan Anda untuk memberikan informasi tentang Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mauritania adalah negara di pantai Atlantik Afrika. Negara Mauritania membentuk jembatan geografis dan budaya antara Afrika Utara, wilayah yang mencakup Maroko, Aljazair dan Tunisia dan bagian paling barat Afrika Sub-Sahara. Mengutip dari Britannica, secara budaya Mauritania membentuk zona transisi antara populasi Arab dengan Amazigh, Berber, Afrika Utara dan masyarakat Afrika di wilayah selatan yang dikenal sebagai Sudan. Sebagian besar Mauritania meliputi bagian dari Gurun Sahara yang mempengaruhi sebagian besar zona Afrika pada 1970-an. Mauritania berbatasan dengan Sahara Barat di barat laut yang sebelumnya Sahara Spanyol, di timur laut dibatasi oleh Aljazair, di timur dan tenggara oleh Mali serta di barat daya oleh Senegal. Kekayaan mineral negara ini meliputi cadangan besar biji besi, tembaga, dan gipsum, yang semuanya kini dieksploitasi, serta beberapa sumber minyak. Mauritania merupakan koloni Perancis selama paruh pertama abad ke-20 hingga merdeka pada 28 November 1960. Saat itu Mauritania dikenal dengan nama The Maoris Country yang diambil dari suku di sana. Menurut ketentuan konstitusi, Islam adalah agama resmi negara, tetapi Republik menjamin kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama untuk semua orang. Ibu kota Mauritania adalah Nouakchott, terletak di bagian barat daya negara itu. Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika dinasti Almoravids, Almurabitun, menguasai Mauritania pada abad ke-11 dan berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana. Daerah kekuasaan dinasti Almoravids akhirnya menyebar hingga ke seluruh kawasan Afrika Utara. Etnis Maors meliputi 2/3 lebih dari populasi Mauritania. Sekitar 3/5 populasi Mur berasal dari Afrika Sudan dan secara kolektif dikenal sebagai Arn. Arn, terkadang disebut oleh dunia luar sebagai Black Moors. Kira-kira sepertiga populasi terdiri dari 4 kelompok etnis lainnya yaitu Tukulor yang tinggal di lembah sungai Senegal. Kemudian Fulani yang tersebar di seluruh selatan, lalu Soninke yang mendiami ujung paling selatan dan Wolof yang tinggal di sekitar Rosso di pesisir barat daya Mauritania. Orang Mur, Tukulor, dan Soninke berbagi struktur sosial yang sangat mirip. Sebanyak kelompok-kelompok ini secara historis dibagi menjadi hierarki kelas sosial. Di kepala lapisan sosial ekonomi ini adalah bangsawan yang terlahir baik, memiliki pelayan dan budak. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi Mauritania. Sejak akhir 1980-an bahasa Arab telah menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Sementara Fula, Soninke, dan Wolof diakui sebagai bahasa nasional. Orang Mur berbicara bahasa Arab Asniyah, dialek yang mengambil sebagian besar tata bahasanya dari bahasa Arab dan menggunakan kosakata bahasa Arab dan kata-kata Amazigh Arab. Sebagian besar penutur Asniyah juga akrab dengan bahasa sehari-hari bahasa Arab Mesir dan Suriah karena pengaruh transmisi televisi dan radio dari Timur Tengah. Adapun kelompok etnis lainnya mempertahankan bahasanya masing-masing. Hampir semua orang Mauritania adalah Muslim Sunni. Deklarasi negara sebagai Republik Islam pada masa kemerdekaan menandai aspirasi politik bahwa agama bisa mempersatukan populasi yang sangat beragam di bawah pengakuan bersama itu. Dua dari persaudaraan Sufi, mistik, utama adalah Takdiriyah dan Tarekat Tijniyah yang memiliki banyak penganut di seluruh negeri, tetapi ada sedikit pola yang berbeda dalam distribusi kelompok-kelompok ini.
Wisata di Mauritania cenderung berlatar belakang sejarah. Seperti Eureka House, sebuah rumah berukuran besar yang dibangun pada awal 1800-an. Sekarang ini rumah tersebut telah diubah menjadi museum yang akan memberikan wawasan tentang masa lalu kolonial Mauritania. Eureka House mempunyai pintu yang berjumlah sekitar 109 pintu ini memiliki karakteristik arsitektur tropis. Sebagai museum, rumah ini menyimpan berbagai barang antik dan perabotan unik. Destinasi lainnya Bois Cherry merupakan perkebunan teh paling terkenal di negara ini. Kebun teh yang mempunyai luas area yang mencapai sekitar 250 hektar ini berada sekitar 12 km dari Riviere des Anguilles yang terkenal. Bila ingin mengetahui sejarah menarik yang terdapat di tempat ini, maka pengunjung dapat memesan tur yang akan menjelaskan mengenai sejarah dan fungsi perkebunan. Destinasi bersejarah di Mauritania lainnya adalah Citadel Fort, sebuah tempat yang juga dikenal sebagai Fort Adelaide. Citadel Fort ini merupakan bangunan militer yang didirikan oleh Inggris pada abad ke-19. Pengunjung bisa menyaksikan pemandangan ibu kota, Port Louis, serta pelabuhan dari atas. Mengutip dari Taste Atlas, Leksour adalah rebusan domba tradisional yang berasal dari Mauritania Utara, dan selalu disajikan di atas pancake millet. Rebusan dibuat dengan potongan daging domba, tomat, kentang, wortel, dan paprika. Sedangkan pancake dibuat dengan kombinasi tepung terigu, tepung millet, dan garam. Ketika disajikan, pancake ditata di atas piring dan kuahnya disendok di atasnya selagi masih hangat. Hidangan ini biasanya dikonsumsi dengan menggulung rebusan di pancake dan memakannya dengan tangan kanan. Kuliner lainnya, Bonafa adalah rebusan tradisional yang berasal dari Mauritania. Hidangan dibuat dengan domba dan kentang sebagai bahan utama. Bahan lainnya termasuk irisan tipis bawang bombay, daun salam, cuka putih, minyak kacang, dan bubuk cabai untuk menambah rasa pedas. Rebusan direbus sampai kentang dan daging menjadi empuk dan saus menjadi kental. Di gurun Mauritania, pengembara terkadang masih menyiapkan bonafa di pasir. Dianjurkan untuk menyajikan rebusan panas dengan roti pipih di sampingnya. Beginilah kisah negeri ini, yang memiliki keunikan yang berbeda dengan negeri kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.